Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang. Tarik napas perlahan dan rasakan bahwa setiap helaan dan hembusan adalah titipan darinya. Kita hadir di sini bukan karena kebetulan, melainkan karena ada panggilan halus dalam jiwa untuk kembali mengingat siapa diri kita sebenarnya. Dalam video ini, jangan hanya gunakan telinga untuk mendengar, tapi bukalah hati agar setiap kata bisa menyentuh rasa yang paling dalam. Karena apa yang kita bicarakan bukanlah sekadar ilmu, melainkan sebuah perjalanan batin yang hanya bisa dirasakan. Saya ingin mengajakmu untuk berinteraksi dengan penuh kesadaran. Tuliskan di kolom komentar apa yang engkau rasakan saat mendengar untaian kata ini. Jangan khawatir benar atau salah, karena setiap hati punya caranya sendiri untuk merasakan kebenaran. Mari kita berjalan bersama, pelan, lembut, dan penuh cahaya. Semoga perjalanan ini menjadi jalan untuk mendekat kepadanya. Bab 1. Jalan sunyi yang tidak dapat dipaksakan. Saudaraku yang sedang mencari cahaya, ketahuilah bahwa jalan menuju makrifat bukanlah jalan yang bisa ditempuh dengan tergesa, bukan pula lorong yang bisa dipaksa terbuka dengan kekuatan akal atau kepandaian lidah. Ia adalah jalan sunyi yang hanya bisa dilalui dengan kerendahan hati. Banyak orang mengira makrifat bisa didapat dengan menghafal kata-kata indah atau menumpuk pengetahuan dari banyak kitab. Namun ketika mereka mencarinya dengan kesombongan, yang mereka temukan hanyalah bayangan, bukan cahaya sejati. Sebab makrifat bukanlah ilmu yang bisa dipindahkan, melainkan rasa yang hanya bisa hadir ketika hati benar-benar siap menerimanya. Bayangkanlah seseorang yang ingin menuangkan air ke dalam bejana, namun bejana itu tertutup rapat. Seberapa banyak pun air yang ia tuangkan, tidak setetes pun akan masuk. Begitulah orang yang ingin mendapatkan makrifat dengan paksaan. Guru, kitab, dan kata-kata hanya bisa menunjukkan arah, tetapi jika hatimu masih tertutup oleh ego, oleh nafsu, dan oleh kesombongan, maka cahaya itu tidak akan pernah bisa masuk. Makrifat adalah rahasia yang lembut. Ia hanya mau singgah pada jiwa yang berserah dan rendah hati. Karena itulah, seorang guru sejati tidak pernah menjanjikan makrifat kepada muridnya. Guru hanya bisa menuntunmu agar tidak tersesat di persimpangan. Ia bisa mengarahkan langkahmu, tetapi tidak bisa memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Cahaya itu hanya milik Tuhan, dan ialah yang akan memilih kapan dan kepada siapa ia akan diturunkan. Maka janganlah engkau menuntut dari gurumu sesuatu yang bukan miliknya. Yang perlu engkau lakukan hanyalah membersihkan dirimu, menundukkan egomu, dan menyiapkan wadah hatimu agar ketika cahaya itu datang, engkau siap menerimanya. Makrifat tidak tumbuh dari banyaknya kata, melainkan dari keheningan yang penuh makna. Ia adalah pengalaman batin yang begitu nyata, tetapi sekaligus sulit dijelaskan. Mereka yang mencoba menguraikannya dengan logika hanya akan menemukan kebingungan, sebab logika tidak sanggup menampung sesuatu yang lebih luas darinya. Makrifat adalah cahaya yang melampaui kata-kata, getaran yang menembus hati tanpa suara, dan rasa yang membuatmu yakin meski engkau tidak mampu menjelaskannya. Maka wahai saudaraku, jangan pernah merasa makrifat bisa engkau genggam dengan kekuatanmu sendiri. Biarkanlah ia datang dengan sendirinya ketika Tuhan menilai hatimu sudah siap. Tugasmu hanyalah menapaki jalan dengan ikhlas, membersihkan cermin hatimu dari debu dunia, dan berjalan dengan sabar. Sebab makrifat adalah hadiah, bukan hasil paksaan. Ia akan datang, bukan karena engkau memintanya dengan ambisi, tetapi karena engkau bersedia menyerahkan dirimu sepenuhnya kepadanya. Bab 2. Rasa yang tidak bisa dibohongi. Ketika cahaya makrifat menyentuh hati seseorang, ia merasakan sesuatu yang begitu nyata, sesuatu yang tidak lagi bisa dibantah oleh akal atau dibohongi oleh kata. Ia bukan sekadar keyakinan, tetapi kepastian batin yang lahir dari pengalaman langsung. Orang yang sudah merasakannya tidak lagi membutuhkan pembuktian panjang, karena rasa itu lebih kuat daripada 1000 penjelasan. Ia bagaikan air yang membasahi tenggorokan. Siapapun yang sudah meminumnya tahu betul apa itu basah, meski ia mungkin tidak mampu menggambarkannya kepada orang lain dengan sempurna. Saudaraku,
Inilah yang membedakan makrifat dengan sekadar pengetahuan. Pengetahuan bisa kau hafalkan, bisa kau ulang-ulang, bahkan bisa kau perdebatkan. Tetapi makrifat tidak mungkin diperdebatkan sebab ia bukan argumen, melainkan pengalaman yang tak terbantahkan. Orang yang sudah merasakannya tidak perlu lagi meyakinkan orang lain, karena keyakinannya tidak bergantung pada pendapat siapapun. Ia tahu dengan segenap jiwanya, bahkan dalam diam sekalipun. Bayangkan seseorang yang sedang mencicipi manisnya madu. Ia bisa tersenyum, bisa terdiam, bisa terpesona dengan rasa yang ia rasakan. Dan meskipun ia mencoba menjelaskan, tetap saja orang lain yang belum pernah merasakan tidak akan benar-benar mengerti. Begitu pula dengan makrifat. Ia adalah rasa yang hanya bisa diketahui melalui pengalaman batin, bukan melalui ucapan panjang. Kata-kata hanya mampu menjadi bayangan samar, sedangkan hakikat rasa itu hanya bisa dihidupi oleh jiwa yang mengalaminya. Karena itu, janganlah engkau terjebak pada banyaknya bicara tentang makrifat. Jangan pula silau oleh orang-orang yang pandai menjelaskan tentang rahasia batin, namun tidak pernah benar-benar merasakannya. Mereka yang benar-benar mendapat sentuhan cahaya akan lebih banyak diam, sebab diamnya jauh lebih dalam daripada kata-katanya. Diam itu adalah tanda bahwa rasa sejati tidak membutuhkan pembenaran apapun, karena ia sudah jelas bagi hati yang merasakannya. Maka saudaraku, jika engkau ingin merasakan makrifat, janganlah sekadar mencari kata-kata, carilah kejujuran rasa dalam hatimu. Biarkanlah dirimu dibimbing oleh keheningan, bukan hanya oleh ucapan manusia. Karena makrifat adalah rasa yang tidak bisa dibohongi, dan ia hanya akan hadir kepada mereka yang benar-benar siap untuk merasakannya. Bab 3. Guru yang hanya bisa menunjukkan jalan. Saudaraku, di jalan yang sunyi ini, engkau mungkin akan bertemu seorang guru yang bijaksana. Ia hadir bukan untuk memberimu makrifat, melainkan untuk menunjukkan arah. Seperti seorang penunjuk jalan di tengah padang pasir, ia bisa mengarahkanmu ke arah matahari, tetapi ia tidak bisa membuatmu merasakan hangatnya sinar itu di kulitmu. Begitulah hakikat seorang guru. Ia adalah penunjuk, bukan pemberi. Ia menuntunmu agar tidak tersesat, namun pengalaman batin itu tetaplah harus engkau jalani sendiri. Banyak murid tergesa meminta rahasia, mendesak guru mereka agar membuka tabir dengan kata-kata, seolah ada kunci tersembunyi yang bisa diwariskan begitu saja. Padahal tabir itu bukanlah kain yang bisa dirobek oleh tangan manusia. Tabir itu hanya bisa disingkap oleh Tuhan sendiri saat hati seorang hamba benar-benar siap. Guru tidak lebih dari seorang penjaga jalan yang mengingatkanmu bila engkau melenceng dan menuntunmu kembali bila engkau salah arah. Seorang guru sejati akan lebih banyak mengajarkan kesabaran daripada pengetahuan. Ia tidak sibuk memberi janji bahwa engkau akan mendapat makrifat dalam waktu tertentu, karena ia tahu cahaya itu bukan miliknya. Ia hanya akan mengajakmu membersihkan diri, melatih keheningan, dan menundukkan ego. Ia akan menunjukkan cermin, tetapi dirimu sendiri yang harus bercermin. Ia akan mengajakmu berjalan, tetapi kakimu sendirilah yang harus melangkah. Guru hakiki tidak akan membuatmu bergantung padanya. Justru ia akan mendorongmu agar engkau semakin dekat kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Jika engkau masih sibuk memuja guru, engkau belum memahami apa yang sedang ia ajarkan. Karena guru sejati hanyalah jalan, bukan tujuan. Tujuanmu hanyalah Dia yang Maha Cahaya, yang selalu menunggu di ujung perjalanan. Maka saudaraku, jangan pernah berharap seorang guru bisa memberimu makrifat seperti orang memberi hadiah. Tugasmu adalah mendengar bimbingannya, membersihkan hatimu, dan berserah kepada Allah. Sebab pada akhirnya, cahaya itu tidak datang dari guru, tidak pula dari kitab, melainkan hanya dari Dia. Dan ketika cahaya itu benar-benar hadir, engkau akan mengerti bahwa semua penunjuk jalan hanyalah sarana, sementara tujuan sejati selalu berada di hadapanmu. Bab 4. Makrifat adalah cahaya, bukan kata. Bayangkanlah dirimu berada di sebuah ruangan gelap gulita. Dalam kegelapan itu, engkau bisa berbicara panjang lebar tentang bentuk meja, kursi, atau benda yang ada di sekitarmu. Engkau bisa berdebat dengan orang lain tentang warna dinding atau arah pintu. Namun selama cahaya tidak hadir, semua perkataan itu hanyalah dugaan.
Begitu secercah cahaya masuk, semua perdebatan itu lenyap, karena yang tadinya samar kini terlihat jelas. Inilah hakikat makrifat. Ia bukanlah kata-kata, melainkan cahaya yang menyinari jiwa, hingga engkau melihat kebenaran tanpa perlu lagi penjelasan. Kata-kata bisa saja menuntunmu menuju pintu, namun hanya cahaya yang bisa membukakan apa yang ada di baliknya. Itulah mengapa orang yang terlalu sibuk mengumpulkan definisi dan teori seringkali justru terjebak dalam bayangan. Mereka memikirkan bentuk cahaya, memperdebatkan warnanya, bahkan berselisih tentang arahnya. Padahal ketika cahaya itu benar-benar hadir, semua bayangan sirna dan engkau tidak lagi membutuhkan penjelasan. Karena cahaya itu berbicara langsung kepada hatimu, lebih jujur daripada kata-kata manusia. Saudaraku, makrifat tidak memerlukan pembuktian panjang. Ia tidak butuh argumentasi logis untuk diyakini, sebab keyakinan itu lahir dari penyaksian batin. Ia bukan sekadar percaya, tetapi merasa. Bukan sekadar mendengar, tetapi melihat. Ia membuatmu yakin bukan karena orang lain berkata, tetapi karena hatimu sendiri telah menyaksikan. Dan ketika penyaksian itu hadir, dunia pun terasa berbeda. Setiap helaan nafas menjadi bukti, setiap kejadian menjadi ayat, setiap peristiwa menjadi pengingat. Mereka yang benar-benar merasakan makrifat seringkali lebih memilih diam. Diam bukan karena tidak tahu, tetapi karena mereka sadar bahwa kata-kata tidak akan pernah bisa menampung keluasan rasa itu. Apa yang mereka rasakan terlalu luas untuk dipersempit dengan kalimat. Diam mereka adalah bahasa batin, dan dalam diam itulah makna sejati lebih banyak disampaikan daripada dalam ucapan yang panjang. Maka saudaraku, janganlah engkau terikat pada kata. Biarkan kata hanya menjadi jembatan, jangan dijadikan tujuan. Carilah cahaya yang membuatmu melihat dengan hati. Karena sekali nur itu menyapa, engkau akan mengerti bahwa makrifat tidak pernah lahir dari kata-kata, melainkan dari cahaya yang Tuhan nyalakan di dalam jiwamu. Bab 5, pintu yang dibuka dari dalam. Saudaraku, makrifat bukanlah sebuah pintu yang bisa engkau dobrak dengan kekuatanmu sendiri. Ia bukan gerbang yang dapat dibuka dengan kunci buatan manusia atau rahasia yang bisa dibeli dengan usaha semata. Makrifat adalah pintu yang hanya bisa dibuka dari dalam oleh Dia yang memilikinya. Engkau boleh mengetuk dengan doa, boleh menanti dengan sabar, boleh membersihkan diri dengan sungguh-sungguh. Namun keputusan untuk membukanya tetaplah berada di tangan Tuhan. Maka, janganlah engkau merasa mampu, sebab yang berkuasa hanyalah Dia. Banyak orang mencoba memaksa pintu itu dengan ambisi. Mereka ingin segera mendapat rasa, segera mencapai puncak, seolah cahaya ilahi bisa dikejar dengan terburu-buru. Namun semakin keras mereka memukul pintu, semakin jauh cahaya itu terasa. Sebab makrifat tidak datang kepada hati yang tergesa, ia mendekat hanya kepada hati yang tenang, sabar dan tulus dalam penantiannya. Seperti bunga yang mekar bukan karena diperintah, tetapi karena waktunya telah tiba, begitu pula makrifat akan datang ketika jiwa sudah matang. Ketika Tuhan berkehendak, pintu itu bisa terbuka di saat yang tak pernah engkau duga. Bisa jadi di tengah malam ketika engkau sendiri dalam doa. Bisa jadi di tengah hiruk-pikuk dunia ketika hatimu tiba-tiba tersentuh, atau bahkan ketika engkau berhenti mencari dan hanya pasrah. Sebab makrifat bukan hasil usaha semata, melainkan karunia yang datang dengan rahmat. Ia adalah hadiah, bukan hak. Ia adalah undangan, bukan pencapaian. Dan engkau hanyalah seorang tamu yang menanti izin untuk masuk. Karena itu, janganlah engkau tertipu oleh perasaan bahwa engkau bisa memiliki makrifat dengan kekuatanmu. Setiap detik perjalanan ini adalah tentang merendahkan diri di hadapannya. Tugasmu hanyalah mengetuk dengan doa, membersihkan hati dengan taubat, dan menunggu dengan penuh keyakinan. Biarkan Dia yang memutuskan kapan pintu itu layak terbuka bagimu. Karena ketika Ia membuka, tidak ada satu pun yang bisa menutup. Dan ketika Ia belum berkenan, tidak ada satu pun yang bisa memaksa. Maka saudaraku, ingatlah selalu bahwa makrifat adalah rahmat, bukan pencapaian. Jangan ukur perjalananmu dengan cepat atau lambat, dengan jauh atau dekat. Ukurlah dengan seberapa ikhlas hatimu berserah. Karena yang membuka pintu bukanlah engkau, melainkan Dia. Dan ketika pintu itu benar-benar terbuka,
engkau akan menyadari bahwa segala penantianmu selama ini hanyalah cara Tuhan mempersiapkanmu agar layak menerima cahayanya. Bab 6. Kesunyian sebagai guru rahasia. Saudaraku, ada saatnya engkau harus berani duduk diam dalam kesunyian. Tidak ada buku, tidak ada percakapan, tidak ada suara yang mengalihkan perhatianmu. Hanya ada engkau, keheningan, dan kehadiran yang tak terlihat. Pada awalnya, kesunyian itu mungkin terasa sepi, bahkan menakutkan. Namun jika engkau bertahan, engkau akan menemukan bahwa kesunyian bukanlah kekosongan, melainkan ruang penuh rahasia. Di dalamnya, engkau mulai mendengar suara yang tidak bisa ditangkap telinga, merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan kata, dan memahami sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh logika biasa. Kesunyian adalah guru yang tidak pernah mengeluarkan suara, tetapi ia mampu mengajarkan lebih banyak daripada 1000 ceramah. Ia mengajarkanmu untuk mendengarkan getaran hatimu sendiri, dan ketika engkau mendengar lebih dalam, engkau menyadari bahwa suara itu pun sejatinya bukan milikmu. Ia adalah bisikan lembut dari Yang Maha Dekat, yang selama ini selalu bersamamu, tetapi tertutup oleh kebisingan dunia. Kesunyian menyingkapkan tabir itu, mengajarkanmu untuk mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, dan menyerap kebenaran tanpa kata. Orang yang berani masuk ke dalam kesunyian akan mendapati bahwa disitulah makrifat seringkali menyapa. Tidak dengan gegap gempita, tetapi dengan kelembutan yang sulit dijelaskan. Seperti cahaya fajar yang perlahan menyingkap gelap malam, makrifat datang dalam hening, menyentuh hatimu tanpa terasa, lalu tiba-tiba engkau menyadari bahwa dirimu telah berubah. Engkau tidak lagi sama dengan dirimu yang dahulu, meskipun engkau tidak tahu kapan tepatnya perubahan itu terjadi. Namun banyak orang lari dari kesunyian karena mereka takut menghadapi dirinya sendiri. Mereka mencari keramaian untuk menutupi suara batin, seolah-olah di luar sana ada jawaban. Padahal semakin engkau berlari, semakin jauh pula engkau dari pintu yang sesungguhnya. Kesunyian bukanlah musuh tetapi sahabat. Ia adalah ruang di mana engkau bisa jujur kepada dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Dan hanya dengan kejujuran itulah makrifat bisa menyentuh hatimu. Maka saudaraku, jangan takut dengan sepi. Carilah momen untuk duduk diam. Biarkan kesunyian menjadi ruang pertemuanmu dengan Dia. Karena di balik diam itulah engkau akan menemukan suara yang paling jernih, cahaya yang paling murni, dan rasa yang paling tulus. Kesunyian adalah guru rahasia, dan jika engkau berani belajar darinya, engkau akan mengerti bahwa makrifat sejati tidak pernah jauh darimu. Ia selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk dikenali. Bab 7. Cahaya yang tidak bisa dipinjam. Saudaraku, pernahkah engkau melihat orang yang begitu bercahaya dalam sikap dan ucapannya? Seolah-olah setiap kata yang keluar dari lisannya menenangkan hati, setiap tatapan matanya membawa kedamaian. Banyak orang ingin mendapatkan cahaya itu, seakan-akan ia bisa dipinjam atau diwariskan. Namun, makrifat mengajarkan kita bahwa cahaya batin tidak bisa dipinjam, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa diwariskan begitu saja. Ia harus lahir dari dalam dirimu sendiri, dari perjalananmu yang tulus menuju Dia. Seorang guru bisa menyalakan lentera, tetapi ia tidak bisa menyalakan mata hatimu jika engkau sendiri menutupnya. Seorang wali bisa menunjukkan arah, tetapi ia tidak bisa berjalan untukmu. Itulah mengapa makrifat bukanlah sesuatu yang bisa ditransfer, melainkan harus ditemukan dalam langkah-langkah kecilmu sendiri. Setiap doa, setiap sujud, setiap air mata yang engkau curahkan dalam keheningan malam, semua itu adalah bahan bakar yang menyalakan cahayamu sendiri. Tanpa itu, engkau hanya akan menjadi penonton dari cahaya orang lain. Orang yang mengira bisa hidup dari cahaya orang lain hanya akan kecewa, sebab cahaya itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dirasakan. Ia bukan perhiasan yang bisa dipindahkan, melainkan kesadaran yang tumbuh dari rahasia terdalam jiwa. Cahaya batin lahir ketika engkau berani jujur, ketika engkau melepas ego, dan ketika engkau rela menjadi hamba seutuhnya. Dari situlah cahaya itu menyinari hatimu, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Inilah sebabnya mengapa makrifat tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Karena kata hanya bisa menunjukkan jalan, tetapi cahaya hanya bisa dirasakan dengan pengalaman langsung.
Engkau bisa membaca ribuan kitab, tetapi jika tidak ada cahaya yang menyala di dalam dirimu, semua kata itu hanya akan lewat tanpa makna. Sebaliknya, satu pengalaman kecil bersama Tuhan bisa mengubah hatimu lebih dalam daripada 1000 pelajaran yang hanya singgah di telinga. Maka saudaraku, jangan mencari cahaya pada orang lain seolah engkau bisa memilikinya. Carilah cahaya itu di dalam dirimu sendiri dengan jalan yang telah Dia titipkan. Doa, zikir, sujud, dan kesetiaanmu padanya. Jika engkau tulus, maka cahaya itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak tergantung pada siapapun, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan ketika cahaya itu menyala, engkau akan mengerti mengapa makrifat bukanlah ilmu yang bisa diwariskan, melainkan rasa yang hanya bisa dialami. Bab 8. Saat rasa mengalahkan. Kata, saudaraku, ada titik di mana kata-kata berhenti bekerja. Engkau bisa mendengar ceramah yang panjang, membaca kitab yang tebal, atau berdiskusi dengan orang bijak, tetapi tetap ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh bahasa. Karena bahasa hanyalah jembatan, bukan tujuan. Bahasa bisa mengantarkanmu ke tepi pemahaman, tetapi yang membuatmu melangkah menyeberang hanyalah rasa. Dan makrifat itu berada di ranah rasa, bukan di ranah kata. Bayangkan ketika engkau merasakan damai dalam sujud panjangmu, adakah kata yang mampu menggambarkannya? Saat air mata jatuh tanpa sebab yang jelas, hanya karena engkau merasa begitu dekat dengannya, adakah kalimat yang benar-benar bisa menjelaskan itu? Semua kata akan terasa kaku, terlalu sempit untuk menampung keluasan rasa yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Itulah mengapa makrifat seringkali digambarkan dengan diam, karena dalam diam, rasa bisa berbicara lebih jujur daripada 1000 kata. Rasa adalah bahasa jiwa, dan ia tak membutuhkan terjemahan. Rasa mampu menembus dinding logika, menyentuh inti kalbu, dan menghadirkan pengalaman yang tak terbantahkan. Saat engkau benar-benar merasakannya, engkau tidak butuh bukti lagi. Karena rasa itulah bukti. Ia tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dibantah, sebab yang merasakannya hanya engkau, dan engkau tidak bisa menukar pengalaman itu dengan siapapun. Inilah yang membuat makrifat tidak bisa sekadar diajarkan. Guru bisa memberi penjelasan panjang, tetapi tanpa rasa, semua itu akan kosong. Seperti seseorang yang menjelaskan tentang manisnya madu, ia bisa berkata ribuan kali, tetapi engkau tidak akan tahu rasanya sampai engkau sendiri mencicipinya. Begitu pula dengan makrifat. Kata-kata hanyalah penunjuk, tetapi rasa adalah inti yang sesungguhnya. Maka saudaraku, janganlah engkau terjebak hanya pada kata-kata. Hargailah ilmu, bacalah kitab, dengarkan nasihat, tetapi pada akhirnya, bukalah hatimu agar rasa itu datang. Karena disitulah makrifat sejati menyapa, bukan melalui perdebatan, bukan melalui definisi, tetapi melalui rasa yang membuatmu mengerti. Meskipun engkau tak lagi mampu mengucapkannya. Dan ketika rasa itu hadir, diam pun menjadi bahasa yang paling indah. Bab 9. Perjalanan tanpa akhir. Saudaraku, makrifat bukanlah sebuah tujuan yang berhenti di satu titik. Ia bukan puncak yang setelah engkau sampai, engkau bisa berkata, aku telah selesai. Makrifat justru adalah perjalanan tanpa akhir, sebab Allah yang menjadi tujuan kita adalah yang maha tak terbatas. Bagaimana mungkin yang terbatas bisa mengaku telah mencapai keseluruhan dari yang tak terbatas? Apa yang kita sebut makrifat hanyalah percikan kecil dari samudra tanpa ujung yang tak akan pernah selesai kita selami. Orang yang benar-benar merasakan makrifat tidak pernah merasa selesai. Justru semakin ia menyelam, semakin ia merasa bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Semakin dekat ia merasa kepada Allah, semakin ia menyadari betapa luasnya rahasia yang belum ia pahami. Inilah kerendahan hati yang lahir dari makrifat. Bukan merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan merasa bahwa dirinya hanyalah debu di hadapan keagungannya. Perjalanan tanpa akhir ini bukan untuk melelahkanmu, tetapi untuk membuatmu selalu hidup dalam rasa rindu. Bayangkan, jika manusia bisa benar-benar selesai mengenal Tuhannya, maka rindu akan berhenti, pencarian akan padam. Tetapi justru kerinduan yang membuat langkahmu terus hidup, membuat sujudmu selalu hangat, dan membuat air matamu tetap tulus. Allah menyimpan rahasianya bukan untuk menjauhkanmu,
melainkan agar engkau selalu punya alasan untuk kembali mendekat. Inilah mengapa para kekasih Allah tidak pernah berhenti mencari, meskipun mereka telah tenggelam dalam lautan cahayanya. Mereka tetap rindu, tetap menangis, tetap berdoa seakan-akan mereka baru saja memulai perjalanan. Karena mereka tahu, semakin jauh mereka berjalan, semakin luas pula jalan yang terbentang. Dan begitulah seterusnya, sampai akhir hayat, bahkan sampai akhirat, perjalanan itu tetap berlanjut. Maka saudaraku, jangan pernah merasa puas dan berhenti. Jangan merasa sudah cukup, karena itu adalah jebakan yang membuatmu terhenti di tengah jalan. Selama nafas masih berhembus, perjalanan makrifat masih harus dilanjutkan. Biarkan langkahmu selalu dalam kerinduan, biarkan hatimu selalu dalam pencarian. Karena perjalanan tanpa akhir inilah yang membuat jiwa kita tetap hidup, dan di dalam perjalanan itu, kita akan selalu menemukan bahwa Allah senantiasa lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Bab 10. Diam dalam kehadiran. Saudaraku, setelah semua perjalanan batin, renungan, doa, dan pencarian, pada akhirnya engkau akan tiba pada satu kesadaran sederhana, bahwa tidak ada yang benar-benar bisa engkau genggam, kecuali kehadirannya. Semua kata akan sirna, semua pemahaman akan memudar, semua pengetahuan akan larut, tetapi rasa hadir bersama Allah, itulah yang tinggal dan bertahan. Di titik itu, engkau tidak lagi sibuk bertanya, tidak lagi sibuk membandingkan, bahkan tidak lagi sibuk menjelaskan. Engkau hanya diam, sebuah diam yang penuh, bukan kosong. Diam itu bukanlah kelemahan, melainkan puncak dari pemahaman. Karena engkau menyadari bahwa apapun yang keluar dari lisanmu hanyalah setetes kecil dari lautan tak bertepi. Bagaimana mungkin setetes itu bisa menggambarkan keseluruhan samudra? Maka engkau memilih diam, dan dalam diam itu engkau merasakan segalanya. Diam itulah makrifat yang paling dalam, sebuah ruang di mana engkau tidak lagi merasa terpisah darinya. Inilah rahasia yang tidak bisa diajarkan. Seorang guru hanya bisa membawamu sampai tepi, tetapi melangkah masuk ke dalam keheningan, dan kehadiran itu hanyalah engkau sendiri yang bisa lakukan. Tidak ada yang bisa menggantikannya, tidak ada yang bisa menukar rasa itu dengan kata. Karena makrifat sejati adalah pengalaman yang hanya dirasakan di dalam jiwa, dan ia begitu halus hingga hanya bisa dimengerti oleh hatimu sendiri. Maka janganlah engkau mencari makrifat di luar dirimu, seakan-akan ia benda yang bisa dipetik. Carilah ia dalam doa, dalam zikir, dalam sujud, dalam kesungguhanmu untuk selalu kembali kepada Allah. Dan jika engkau merasakannya, meski sekejap saja, itu sudah lebih berharga daripada seluruh penjelasan panjang yang tak pernah menyentuh rasa. Karena satu tetes pengalaman makrifat bisa mengubah seluruh jalan hidupmu. Dan akhirnya saudaraku, biarlah perjalanan ini menjadi perjalanan yang tidak berakhir. Jangan berhenti mencari, jangan berhenti merindu. Karena justru dalam pencarian itulah engkau akan menemukan, dalam kerinduan itulah engkau akan merasa hidup. Ingatlah, makrifat tidak bisa diajarkan, hanya bisa dirasakan. Maka rasakanlah dengan hatimu yang paling jernih. Diamlah dan biarkan kehadirannya menyelimuti jiwamu. Saudaraku tercinta, semoga setiap kata yang engkau dengar menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Ingatlah, perjalanan makrifat ini bukanlah tentang banyaknya pengetahuan, melainkan tentang seberapa dalam engkau merasakan kehadirannya. Saya berdoa, semoga Allah melapangkan hatimu, menenangkan jiwamu, dan membukakan jalan nur bagi setiap langkahmu. Semoga engkau selalu dijaga dalam lindungannya, diberi kekuatan saat lemah, dan dituntun menuju kedekatan yang sejati dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.